Heyo Tsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Bajak laut topi jerami beserta dengan para raksasa sudah akan berlayar menuju ke pulaunya para raksasa, yakni Pulau Elbaf. Di sana mereka akan mendapatkan petualangan baru dan tentunya banyak misteri-misteri besar akan terungkap di dalam arc tersebut. Tidak terkecuali dengan salah satu karakter dari kru bajak laut topi jerami, yakni God Usopp, yang tentu saja akan benar-benar dieksploitasi oleh Oda Sensei terkait dengan mimpinya yang akan menjadi seorang kesatria yang pemberani di lautan sama seperti halnya para raksasa. Nah, dengan adanya hal ini, kemungkinan besar dia akan banyak bersinggungan dengan para raksasa dan tentu saja akan ada beberapa kemampuan unik yang akan dia dapatkan. Dan salah satu yang menarik adalah Usopp bisa jadi akan berpotensi menjadi seorang raksasa. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan apa saja yang akan Usopp dapatkan di dalam pulau tersebut? Kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Petualangan berikutnya dari kru bajak laut topi jerami akan segera berlabuh di Pulau Elbaf. Namun satu hal yang membuat unik dalam perjalanannya kali ini adalah itu akan terjadi pada karakter Usopp. Yep, akankah dia akhirnya menjadi pejuang laut yang pemberani yang menjadi mimpinya selama ini? Kita bisa menghubungkan hal ini dari Little Garden dan juga Amazon Lily yang dapat menunjukkan kepada kita bagaimana Usopp akan mewujudkan mimpinya tanda petik menjadi seorang raksasa. Seperti yang diketahui banyak orang, ada kemiripan besar antara urutan arc lompatan waktu sebelum dan sesudah. Ini sepertinya sudah dirancang oleh Oda Sensei terkait dengan kemiripan, baik itu dalam Pulau Greenland atau sesudah, yakni di New World. Kita tarik contoh Alabasta dan juga Dressrosa yang sangat mirip. Water Seven dan juga Pulau Whole Cake. Begitu juga dengan Sabaudi yang seperti mirip sekali dengan Pulau Aegean. Nah, mungkin dari kalian sudah bisa menyadari beberapa kemiripan-kemiripan ini. Setiap arc post time skip secara berurutan memiliki banyak sekali kemiripan dengan arc pre-time skip dengan urutan yang sama. Nah, jadi mungkinkah ada hal yang sama juga dengan Pulau Elbaf? Dan jika kita mengikuti urutannya, arc apa yang akan kira-kira akan sama atau mirip dengan arc Elbaf? Jawaban mendasarnya adalah arc Amazon Lily. Arc Pulau Wanita mungkin memiliki banyak hubungan dengan Pulau Raksasa. Keduanya merupakan pulau legendaris yang diharapkan oleh Oda Sensei dan ditempati oleh ras tertentu. Mereka hampir mustahil untuk diakses, satu di Campbell dan satu lagi di ujung dunia baru. Mereka sangat terkait dengan mitologi, yang satu Yunani dan yang lainnya adalah Norse. Kedua pulau ini juga adalah pulau para pejuang. Penguasa mereka juga memiliki beberapa kesamaan. Kita tarik contoh, keduanya memiliki plot jatuh cinta dengan orang luar. Loki ingin menikahi Lola, sedangkan Hancock ingin menikahi Luffy. Nah, di samping itu juga Loki adalah ayah dari ular yang bernama Josmugard dan Hancock adalah putri ular. Hancock berbohong kepada Kuja, sedangkan Loki adalah dewa kebohongan. Nah, semua hubungan ini sudah ada bahkan sebelum alur Elbaf dimulai, tapi kita sudah membuat banyak tebakan yang sangat bagus. Beberapa manusia tidak akan diterima di kedua pulau ini. Bagaimanapun, ini adalah hukum tertinggi di Amazon Lily. Bisa jadi Elbaf juga sangat agresif dengan manusia. Tingkat bahaya dari Elbaf pernah dikatakan oleh Saul dan juga Big Mom. Ini adalah pasukan paling buas dan kuat yang pernah ada. Ini dimaksudkan adalah ras raksasa. Kekuatan yang cukup bahkan bagi seorang Yonko untuk mengalahkan yang lain dan menjadi raja bajak laut. Sekarang kita mulai ke Usopp di chapter 106. Pertarungan para raksasa memikat Usopp yang mencerminkan mimpinya menjadi pejuang laut yang pemberani. Jadi secara khusus dia bermimpi bisa mempertahankan kehormatannya lebih dari nyawanya sendiri. Dia selalu menderita karena kepengecutannya melebihi harga dirinya. Namun ketika dia mengatakan ingin menjadi seperti Dory dan juga Brogy, Nami dan Brogy memahami sesuatu yang berbeda. Dia ingin menjadi raksasa. Lelucon inilah yang akan menjadi jembatan yang memberikan dua arti pada kata ini. Seseorang dari ras raksasa atau seorang pejuang yang kehormatannya lebih besar dari kepengecutannya. Ini bisa jadi adalah cobaan dan perkembangan yang hanya akan dialami Usopp di Elbaf.
Karena kalian bukanlah ras raksasa, satu-satunya cara agar bisa diterima di negeri impian kalian adalah menjadi tanda petik seorang raksasa dalam arti membuktikan kehormatan kalian. Dan bagaimanakah Usopp akan mencapai kehormatan ini? Itu akan ada cara yang dilakukan sama seperti kasus pada saat dia di Dressrosa yang dia tidak sengaja menjadi dewa Usopp. Dia dikelilingi oleh para pengikutnya yang begitu kuat, menjadikannya ini benar-benar mind-blowing. Dalam chapter 466 dimulai dengan sampul Dewa Enel yang paling terkait dengan abad yang hilang dari karyanya tersebut. Ini ada hubungannya dengan Dewa Nika. Elbaf pun berjanji akan menjadi arc dengan informasi tentang abad kekosongan sebanyak Egghead. Usopp juga melambangkan nama dewa kan, dan persis dari pertarungan terpenting dari Usopp melawan Perona. Ini adalah pertempuran yang melibatkan banyak hal negatif dan pengecut, seperti halnya keberanian dan juga kehormatan. Di sini Usopp akan belajar untuk memenangkan pertarungan terberatnya menggunakan keduanya. Ditambah lagi dia akan berubah menjadi tanda petik raksasa. Namun apa kalian masih ingat apa yang dia gunakan untuk mengalahkan Perona? Yep, palu 10 ton, dimana kita pernah melihat hal ini sebelumnya. Yep, yakni palu Jornil milik Thor. Tidak hanya itu, sebuah kebohongan yang disampaikan oleh Usopp juga dia gunakan melawan Mr. Thor. Di samping itu juga, Usopp Hammer juga merupakan jurus yang dia gunakan untuk mengalahkan Chu yang menangkapnya di chapter 73. Jadi Usopp dan palu pada dasarnya akan terhubung. Elbaf terkait dengan mitologi Norse, mitologi Nordik dalam bahasa Inggris yang merupakan kepercayaan masyarakat Eropa Utara. Mitologi tersebut merupakan kumpulan dari kepercayaan kuno orang-orang Eropa Utara yang berisi kisah-kisah tentang makhluk supernatural dan juga mitos-mitos lainnya yang tertulis berbentuk puisi atau prosa dalam terangkum di dalam Edda. Dalam mitologi Norse sendiri terdapat karakter bernama Thor. Dia adalah seorang dewa petir yang memegang palu kuat yang dikenal sebagai Mjolnir. Jika kalian pernah melihat film Marvel, kalian pasti tahu tentang kekuatan Thor ini kan? Dia mampu memanipulasi petir dan juga kemampuan lainnya. Nah, yang membuat senjata ini begitu istimewa adalah hanya orang-orang yang layak yang bisa mengangkat dan memegang senjata ini. Lalu bagaimana jika senjata seperti ini ada di One Piece? Nah, jika senjata ini ada di One Piece, maka senjata ini juga bisa digunakan sebagai syarat menjadi pejuang sejati dan berani untuk mengangkat senjata dan memiliki kekuatannya. Jadi, fakta bahwa kebohongan Usopp menjadi kenyataan akan persis karena kata-kata para raksasa tentang ikan mas raksasa. Dan bagaimana jika Usopp akan membuat kebohongan lagi di Elbaf, tapi pada akhirnya akan mengubah itu menjadi sebuah kebenaran. Overall, dia akan layak menggunakan palu yang kuat. Kita akan bisa membayangkan pertarungan terakhir dari Usopp. Mungkin akan melawan Dewa Loki, di mana kebohongannya tidak akan berhasil lagi. Karena tentu Loki adalah dewa kebohongan juga. Dia pada akhirnya akan mengibarkan bendera prajurit di dalam hatinya sendiri dan membuktikan dirinya cukup terhormat untuk menjadi tanda petik raksasa. Atau lebih tepatnya, prajurit laut yang pemberani. Jadi itu saja nakama, ada beberapa hubungan lain antara Amazon Lily dan juga Elbaf. Jika kalian menyukainya silahkan share video ini ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.